Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Pajajaran 1482 hingga 1579. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kawali, ibu kota baru. Yang pertama, pusat kerajaan berpindah-pindah. Bila rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tumbuh secara berangsur-angsur, ini mudah dipahami karena banyaknya kelompok etnik yang menjadi penduduk Indonesia. Rasa kesatuan etnik Sunda di Jawa Barat pun tidak tumbuh serempak, melainkan berangsur-angsur. Telah dikemukakan bahwa keturunan Manara yang laki-laki terputus, sehingga pada tahun 582 tahta Galuh jatuh kepada keturunan Banga, yaitu Rakyan Wuwus yang beristrikan putri keturunan Galuh. Sebaliknya, adik perempuan Rakyan Wuwus menikah dengan putra Galuh yang kemudian menggantikan kedudukan iparnya sebagai Raja Sunda IX dengan gelar Prabu Dharmarasa Buana. Kehadiran orang Galuh sebagai Raja Sunda di Pakuan waktu itu belum dapat diterima secara umum. Sama halnya dengan kehadiran Sanjaya dan Tamperan sebagai orang Sunda di Galuh. Prabu Dharmarasa 891 hingga 895 dibunuh oleh seorang menteri Sunda yang fanatik. Karena peristiwa itu, tiap Raja Sunda yang baru selalu memperhitungkan tempat kedudukan yang akan dipilihnya menjadi pusat pemerintahan. Dengan demikian, pusat pemerintahan itu berpindah-pindah dari barat ke timur dan sebaliknya. Antara tahun 895 sampai tahun 1311, kawasan Jawa Barat diramaikan sewaktu-waktu oleh iring-iringan roman Raja baru yang pindah tempat. Ayah Sri Jaya Bupati berkedudukan di Galuh, Sri Jaya Bupati di Pakuan, tetapi putranya berkedudukan di Galuh lagi. Dua raja berikutnya, Raja Sunda ke-22 dan ke-23, memerintah di Pakuan. Raja ke-24 memerintah di Galuh, dan Raja ke-25 yaitu Prabu Guru Darmasika mula-mula berkedudukan di Songgala, kemudian pindah ke Pakuan. Putranya Prabu Rakasuci berkedudukan di Songgala dan dipusarakan di Taman Ciamis. Proses kepindahan seperti ini memang merepotkan menurut pandangan kita. Namun paruh positifnya jelas sekali dalam hal pemantapan etnik di Jawa Barat. Antara Galuh dengan Sunda memang terdapat kelainan dalam hal tradisi. Anwas Adiwijaya 1975 mengungkapkan bahwa orang Galuh itu orang air, sedang orang Sunda orang gunung. Yang satu memiliki mitos buaya, yang lain mitos harimau. Di daerah Ciamis dan Tasikmalaya masih ada beberapa tempat yang bernama Panereban. Tempat yang bernama demikian pada masa silam merupakan tempat melapukan atau nerepkan mayat, karena menurut tradisi Galuh, mayat harus dilarung atau dihanyutkan di sungai. Sebaliknya, orang-orang Kanekes yang masih menyimpan banyak sekali sisa-sisa tradisi Sunda mengubur mayat dalam tanah. Tradisi nerepken di sebelah timur dan tradisi ngurepken di sebelah barat membekas dalam istilah Panereban dan Pastarean. Peristiwa sejarah telah meleburkan dua kelompok subetnik ini menjadi satu. Orang air dengan orang gunung itu menjadi akrab dan berbaur, seperti dilambangkan oleh dongeng kura-kura dan monyet. Dongeng yang khas Sunda ini sangat mendalam dan meluas,
dalam segala lapisan masyarakat. Padahal mereka tahu bahwa dalam kenyataan sehari-hari, monyet dan kuya itu bertemu saja mungkin tidak pernah. Di kebun binatang pun tidak pernah diperkenalkan. Dalam abad ke-14, sebutan Sunda itu menjadi meliputi seluruh Jawa Barat, baik dalam pengertian wilayah maupun dalam pengertian etnik. Menurut Pustaka Paratuan, Bumi Jawa Dwipa, Parwa 1 Sarga 1, nama Sunda mulai digunakan oleh Purnawarman untuk ibu kota Tarumanegara yang baru didirikannya. Sundapura, idealisme kenegaraan memang terpaut di dalamnya, karena Sundapura mengandung arti kota suci atau kota murni. Sedangkan Galuh berarti permata atau batu mulia, secara kiasan berarti gadis. 2. Peran bergeser ke timur. Dalam abad ke-14, di timur muncul kota baru yang mungkin mendesak kedudukan Galuh dan Songgala, yaitu Kawali, artinya kuali atau belanga. Lokasinya strategis karena berada di tengah segitiga Galunggung. Songgala dan Galuh. Sejak abad ke-19 ini, Galuh selalu disangkut pautkan dengan Kawali, dua orang raja Sunda dipusarakan di Winduraja. Sekarang bertetangga desa dengan Kawali. Sebenarnya, gejala pemerintahan yang condong ke timur sudah mulai nampak sejak masa pemerintahan Prabu Rakasuci 1297 hingga 1303. Ketika naik tahta menggantikan ayahnya, Prabu Darmasiksa, ia tetap memilih Songgala sebagai pusat pemerintahan karena ia sendiri sebelumnya telah lama berkedudukan sebagai raja di timur. Tetapi pada masa pemerintahan putranya, Prabu Citraganda, sekali lagi Pakuan menjadi pusat pemerintahan. Rakasuci sebenarnya bukan putra mahkota karena kedudukannya itu dijabat kakaknya, Rakyat Jayadharma. Menurut Pustaka Raja Taja, I Bumi Nusantara, Parwa 2, Sarga 3, Jayadharma adalah menantu Mahesa Cempaka di Jawa Timur karena ia berjodoh dengan Dyah Singamurti alias Dyah Lembutal. Mereka berputra Sang Nararya, Sanggrama Wijaya, atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya, yang lahir di Pakuan. Karena Jayadharma wafat dalam usia muda, Lembutal tidak bersedia tinggal lebih lama di Pakuan. Akhirnya, Wijaya dan ibunya diantarkan ke Jawa Timur. Dalam babat Tanah Jawi, Wijaya disebut pula Jaka Sesoro dari Pajajaran yang kemudian menjadi Raja Majapahit yang pertama. Sementara itu, kematian Jayadharma mengosongkan kedudukan putra mahkota karena Wijaya berada di Jawa Timur. Prabu Darmasiksa kemudian menunjuk putra Prabu Rakasuci, Citraganda, sebagai calon ahli warisnya. Permaisuri Rakasuci adalah Dara Puspa, putri kerajaan Melayu, adik Dara Kencana, istri Kertanegara. Citraganda tinggal di Pakuan bersama kakeknya. Ketika Prabu Darmasiksa wafat, untuk sementara ia menjadi raja daerah selama 6 tahun di Pakuan. Karena itu, Raja Sunda dijabat ayahnya di Songgala dari tahun 1303 sampai dengan 1311. Citraganda menjadi Raja Sunda di Pakuan, dan ketika wafat, ia dipusarakan di Tanjung. Prabu Lingga Dewata, putra Citraganda, mungkin berkedudukan di Kawali. Yang pasti menantunya, Prabu Ajiguna Wisesa, 1333 hingga 1840, sudah berkedudukan di Kawali, dan sampai tahun 1482 pusat pemerintahan tetap berada di sana. Bisa disebut bahwa tahun 1333
hingga 1482 adalah zaman Kawali dalam sejarah pemerintahan di Jawa Barat dan mengenal 5 orang raja. Lain dengan Galuh, nama Kawali terabadikan dalam 2 buah prasasti batu peninggalan Prabu Raja Wastu yang tersimpan di Astana Gede Kawali. Dalam prasasti itu ditegaskan Mangadeg di Kuta Kawali, bertahta di kota Kawali. Karena keratonnya disebut Surawisesa yang dijelaskan sebagai dalem si Pandu Urip, keraton yang memberikan ketenangan hidup. Prabu Raja Wastu atau Niskala Wastu Kencana adalah putra Prabu Maharaja Lingga Buana yang gugur di Medan Bubat dalam tahun 1357 ketika terjadi Pasunda Bubat. Usia Wastu Kencana baru 9 tahun dan dia adalah satu-satunya ahli waris kerajaan yang hidup karena ketika kakaknya meninggal. Pemerintahan kemudian diwakili oleh pamannya Mangkubumi Suradipati atau Prabu Bunisora. Ada yang menyebut Prabu Kuda Lalean, sedangkan dalam Babat Panjalu disebut Prabu Porosngora. Selain itu, ia pun dijuluki Batara Guru di Jampang karena ia menjadi pertapa dan resi yang ulung. Mangkubumi Suradipati dimakamkan di Geger Omas. Setelah pemerintahan dijalankan pamannya, yang sekaligus juga mertuanya, Wastu Kencana dinobatkan menjadi raja pada tahun 1371. Pada usia 23 tahun, permaisurinya yang pertama adalah Larasarkati Putri Lampung. Dari perkawinan ini lahir Sang Haliwungan yang setelah dinobatkan menjadi Raja Sunda bergelar Prabu Susuk Tunggal. Permaisuri yang kedua adalah Mayangsari Putri Sulung Bunisora atau Mangkubumi Suradipati. Dari perkawinannya dengan Mayangsari lahir Ningrat Kencana yang setelah menjadi penguasa Galuh bergelar Prabu Dewa Niskala. Setelah Wastu Kencana wafat tahun 1475, kerajaan dipecah 2, di antaranya Susuk Tunggal dan Dewa Niskala dalam kedudukan sederajat. Politik kesatuan wilayah telah membuat jalinan perkawinan antar cucu Wastu Kencana. Jaya Dewata, putra Dewa Niskala, mula-mula memperistri Ampetkasih, putri Ki Gedeng Sidangkasih, kemudian memberi istri Subang Larang. Yang terakhir ini adalah putri Ki Gedeng Tapa yang menjadi Raja Singapura. Subang Larang ini keluaran pesantren Pondok Kuro di Pura, Karawang. Ia seorang wanita muslim murid Syekh Hasanuddin yang menganut mazhab Hanafi. Pesantren Kuro di Karawang didirikan tahun 1416 dalam masa pemerintahan Wastu Kencana. Subang Larang belajar di situ selama 2 tahun. Ia adalah nenek Syarif Hidayatullah. Kemudian Jaya Dewata memberi istri Kentring Manik Mayang Sunda, putri Prabu Susuk Tunggal. Jadilah antara Raja Sunda dan Galuh yang seayah ini menjadi besan. Yang ketiga, ibu kota kembali ke Pakuan. Kejatuhan Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, Raja Majapahit tahun 1478 telah mempengaruhi jalan sejarah Jawa Barat. Roman pengungsi dari keraton kerajaan Majapahit. Akhirnya ada juga yang sampai di Kawali. Salah seorang di antaranya ialah Raden Baribin, saudara seayah Prabu Kertabumi. Ia diterima dengan baik oleh Prabu Dewa Niskala, bahkan kemudian dijodohkan dengan Ratna Ayu Kencana, putri bungsu Dewa Niskala dari salah seorang istrinya, adik Raden Banyak Cakra atau Kamandaka yang telah jadi raja di daerah Pasir Luhur. Di samping itu, Dewa Niskala sendiri
menikahi salah seorang dari wanita pengungsi yang kebetulan telah pertunangan. Dalam cerita Parahyangan disebutkan, Estri larangan tika luaran. Sejak peristiwa Pupat, kerabat keraton Kawali ditabuhkan berjodoh dengan kerabat keraton Majapahit. Selain itu, menurut perundang-undangan pada waktu itu, seorang wanita yang pertunangan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali bila tunangannya meninggal dunia atau membatalkan pertunangan. Dengan demikian, Dewa Niskala telah melanggar dua peraturan sekaligus dan dianggap berdosa besar sebagai seorang raja. Kehebohan pun tak terelakkan. Susuk Tunggal, Raja Sunda yang juga besan Dewa Niskala, mengancam memutuskan hubungan dengan Kawali. Namun kericuan dapat dicegah dengan keputusan bahwa kedua raja yang berselisih itu sama-sama mengundurkan diri. Akhirnya Prabu Dewa Niskala menyerahkan tahta kerajaan Galuh kepada putranya Jayadewata. Demikian pula dengan Prabu Susuk Tunggal yang menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada menantunya Jayadewata. Dengan peristiwa yang terjadi tahun 1482 itu, kerajaan warisan Wastu Kencana berada kembali dalam satu tangan. Jayadewata memutuskan untuk berkedudukan di Pakuan sebagai susuhunan karena ia telah lama tinggal di sini, menjalankan pemerintahan sehari-hari mewakili mertuanya. Sekali lagi, Pakuan menjadi pusat pemerintahan. Raja-raja Pajajaran. 1. Sri Baduga Maharaja. Zaman Pajajaran diawali oleh pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Ratu Jayadewata yang memerintah selama 39 tahun, dari tahun 1482 hingga 1521. Pada masa inilah Pakuan mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta Galuh dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewa Pranata. Yang kedua, ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda dari mertuanya Susuk Tunggal. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Sunda Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja, Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Jadi sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi selama 149 tahun, Jawa Barat kembali menyaksikan iring-iringan roman raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Di Jawa Barat, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Koprak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Wastu Kencana, kakeknya alias Prabu Wangi, menurut pandangan para pujangga Sunda. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya. Maka juru pantun mempopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsa Kerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi. Ia menulis yang artinya hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat menyebut Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Waktu mudanya, Sri Baduga terkenal sebagai ksatria pemberani dan tangkas. Bahkan satu-satunya
yang pernah mengalahkan Ratu Japura, Amuk Marugul, waktu bersaing memperebutkan Subang Larang, istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam. Dalam berbagai hal, orang sejamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya, Prabu Maharaja Linggabuana, yang gugur di Pubat yang digelari Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Yadnya Bumi Nusantara II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut, yang artinya, di medan perang Pubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang. Tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Patih Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Jawa Barat. Kemasyhurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara. Kemasyhuran sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang, dan rakyat Jawa Barat. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja mewangi. Selanjutnya, ia disebut Prabu Wangi, dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda. Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan kenyataan sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajaki. Pangeran Wangsakerta, penanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara, menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Pubat. Sedangkan penggantinya, silihnya, bukan Sri Baduga, melainkan Wastu Kencana, kakek Sri Baduga, yang menurut naskah Wastu Kencana disebut juga Prabu Wangi Suta. Nah, orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini, sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putra Wastu Kencana, Prabu Anggalarang. Tetapi dalam cerita Parahyangan disebutkan bahwa Niskala Wastu Kencana itu adalah Sewu Prabu Wangi. Mengapa Dewa Niskala, ayah Sri Baduga, dilewati? Disebabkan Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini, tokoh Sri Baduga memang penerus langsung dari Wastu Kencana. Menurut Pustaka Yadnya I, Bumi Nusantara II, ayah dan mertua Sri Baduga, Dewa Niskala, dan Susuk Tunggal hanya bergelar Prabu, sedangkan Jaya Dewata bergelar Maharaja, sama seperti kakeknya Wastu Kencana sebagai penguasa Sunda Galuh. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutarga 1965, Sri Baduga itu dianggap sebagai silih pengganti Prabu Wangi Wastu Kencana oleh Pangeran Wangsakerta, disebut Prabu Wangi Suta. Silih dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga babat yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak, sehingga Prabu Siliwangi dianggap putra Wastu Kencana. Adakah di antara rekan-rekan yang bisa bercerita lebih jauh tentang peristiwa Pubat? Saya hanya dapat sekilas info dari sebuah sumber yang menerangkan sebagai berikut. Perang antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda itu terjadi di desa Pubat. Perang ini dipicu oleh ambisi Mahapati Gajah Mada yang ingin menguasai kerajaan Sunda. Pada saat itu, sebenarnya antara kerajaan Sunda dan Majapahit sedang dibangun ikatan persaudaraan, yaitu dengan menjodohkan Dyah Pitaloka dengan Maharaja Hayam Wuruk. Nah, roman kerajaan Sunda ini
digempur oleh pasukan Mahapati Gajah Mada yang menyebabkan semua pasukan kerajaan Sunda yaitu Roman punah. Akibat perang Bubat ini pula, maka hubungan antara Mahapati Gajah Mada dan Maharaja Hayam Wuruk menjadi renggang. Ada sebuah pustaka yang bisa dijadikan rujukan, Guguritan Sunda, yang mengisahkan gejolak sosial dan pecahnya perang di desa Bubat antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda dan gugurnya Mahapati Gajah Mada secara misterius. Alih bahasa oleh Iwayan Suteja, sepertinya pustaka aslinya ditulis dalam bahasa Bali 1995, dan bagi yang tinggal di USA, pustaka ini bisa dipinjam di Ohio University. Di Jerman masih gelap, belum diketahui. Proses kepindahan istri Ratu Pakuan, Sri Baduga, ke Pakuan terekam oleh pujangga bernama Kai Ragagono Sri Manganti Sikurai. Naskahnya ditulis dalam pantun dan dinamai Carita Ratu Pakuan, yang diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18. Naskah itu dapat ditemukan di Goprak 410. Isinya adalah sebagai berikut, yang artinya, tersebutlah ngepet kasih bersama madu-madunya, bergerak payung lebesaran melintas tugu, yang seia dan sekata hendak pulang ke Pakuan, kembali dari Keraton Timur. Halaman Jaya Putih, Induk Permata, Jaya Datar, namanya Keraton Berseri Emas Permata. Rumah berukir lukisan alun di Sahyang Pandanlarang, Keraton Penenang Hidup. Bergerak barisan depan, disusul yang kemudian teduh, dalam ikatan dijunjung bakul kue dengan tutup yang diukir kotak jati tersebut, bulatan emas, nampan perak bertiang gading, ukiran telapak gajah, hendak dibawa ke Pakuan. Bergerak tanduk kencana, beratap cemara gading, bertiang emas bernama lingkaran langit, berpuncak permata indah, ditatakan pada watang yang berjungap singa-singaan. Di sebelah kiri kanan payung hijau, bertiang gading, berpuncak kertas yang bertiang berpuncak emas, dan payung saberilen, berumpai potongan benang, tapok terongnya emas. Berlekuk berayun panjang, langkahnya berkedip sambil menoleh, ibarat semut rukun dengan saudaranya, tingkahnya seperti semut beralih. Bergerak seperti pematang, cahaya melayang-layang, berlenggang di awang-awang, pembawa kendi di belakang, pembawa gandaka di depan, dan ayam-ayaman emas kiri kanan, kidang-kidangan emas. Di tengah siapa? Diusun di singa barong. Bergerak yang di depan, menyusul yang kemudian barisan yang lain lagi. Yang dikisahkan dalam pantun itu adalah Ngepet Kasih atau Ampet Kasih, istri Sang Baduga yang pertama, putri Ki Gedeng Sindang Kasih, putra Wastu Kencana ketiga dari Mayangsari. Ia pindah dari Keraton Timur, Galuh, ke Pakuan bersama istri-istri Sri Baduga yang lain. Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya, Wastu Kencana, yang disampaikan melalui ayahnya, Ningrat Kencana. Ketika itu masih menjadi Mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut, yang artinya, semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang di skala Wastu Kencana turun kepada Rahyang Ningrat Kencana, maka selanjutnya kepada Susuhunan, sekarang di Pakuan Pajajaran, harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya, jangan memberatkannya dengan dasa, calagra, kapas timbang, dan paredongdang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara
agar jangan memungut bea, karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran. Merekalah yang tegas mengamalkan peraturan dewa. Dengan tegas, di sini disebut Dayohan atau ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua daerah ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu dasa, pajak tenaga atau perorangan, calagra, pajak tenaga kolektif, kapas timbang, kapas 10 pikul, dan paredongdang, padi 1 kotongan. Dalam Koprak 630, urutan pajak tersebut adalah dasa, calagra, upeti. Penggeres rema. Dalam Koprak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandangwesi, sekarang Bungpulang, Garut, harus membawa kapas 10 carangka. 10 carangka sama dengan 10 pikul atau 1 timbang, atau menurut Kolsma 1 caing timbang, sebagai upeti kepakuan tiap tahun. Kapas termasuk upeti, jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Paredondang disebut penggeres Roma. Penggeres adalah hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Roma adalah bekas ladang, jadi padi yang tumbuh terlambat. Turiang di bekas ladang setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang yang baru menjadi hak raja atau penguasa setempat. Tohaan. Dongdang adalah alat pikul seperti tempat tidur, persegi 4 yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukkan pikulan. Dondang harus selalu digotong karena bertali atau bertangkai. Waktu digotong selalu berayun sehingga disebut dongdang atau berayun. Dondang pun khusus dipakai untuk membawa barang hantaran pada selamatan atau arak-arakan. Oleh karena itu, paredongdang atau penggeres Roma ini lebih bersifat barang antaran. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk dasa dan calagra. Di Majapahit disebut walagara atau pasukan kerja bakti, tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja diantaranya menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air atau ngikis, bekerja di ladang atau serang ageng. Ladang kerajaan yang hasil padinya diperuntukkan bagi upacara resmi. Dalam Koprak 610 disebutkan, Wang tani bakti di wado, petani tunduk kepada wado. Wado atau wadwa ialah prajurit kerajaan yang memimpin calagara. Sistem dasa dan calagara ini terus berlanjut setelah zaman kerajaan. Belanda yang negaranya tidak mengenal sistem semacam ini memanfaatkannya untuk rodi. Bentuk dasa diubah menjadi Herendiensten, bekerja di tanah milik penguasa atau pembesar. Calagara diubah menjadi Algemenedesten atau dinas umum, atau Campong Desten, dinas kampung yang menyangkut kepentingan umum seperti pemeliharaan saluran air, rumah jada, dan keamanan. Jenis pertama dilakukan tanpa imbalan apa-apa, sedangkan jenis kedua dilakukan dengan imbalan dan makan. Springer Stelsel dan kultur Stelsel, yang keduanya berupa sistem tanam paksa, memanfaatkan tradisi pajak tenaga ini. Dalam akhir abad ke-19, bentuknya berubah menjadi lakon gawe dan berlaku untuk tingkat desa karena bersifat pajak. Ada sanksi untuk mereka yang melalaikannya. Dari sinilah orang Sunda mempunyai peribahasa, puraga tanpa kedengda, atau bekerja sekedar untuk menghindari hukuman atau dendaan. Bentuk dasa pada dasarnya tetap berlangsung. Di desa ada kewajiban, kebagan,
yaitu bekerja di sawah bengkok, dan di tingkat kabupaten bekerja untuk menggarap tanah para pembesar setempat. Jadi, gotong royong tradisional berupa bekerja untuk kepentingan umum atas perintah kepala desa. Menurut sejarahnya, bukanlah gotong royong, memang tradisional, tetapi ide dasarnya adalah pajak dalam bentuk tenaga. Dalam pustaka Jawa Dwipa disebut karya bakti, dan sudah dikenal pada masa Tarumanegara dalam abad ke-5. Piagam-piagam Sri Baduga lainnya berupa pitekat karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan pajak, tetapi juga penetapan batas-batas kebuyutan di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai Lurah Kuikuan, yang disebut juga Desa Perdikan, Desa Bebas Pajak. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.